Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan sequel Kutukan Seribu Lelembut yang dari sudut pandang Kimpul. Sudut pandang kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si hening dan sunyi, rasanya seperti berada dalam sebuah gua yang tidak berisi apapun. Tak ada suara yang terdengar, benar-benar hampa. Kimpul hanya bisa terdiam sembari menatap sebuah langit yang gelap. Bahkan dirinya tidak bisa melihat cahaya dari sudut manapun. Kimpul seperti berada di sebuah ruangan kosong tak berisi. Dia terkunci dari luar dan tidak bisa keluar sebelum ada seseorang yang membuka pintunya. Di mana aku? Apakah aku mati? Kimpul menampar pipinya sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah mati, apa hanya sebuah ilusi. Ku sakit. Kimpul, mana ada orang yang nampar sendiri gak ngerasa sakit? Aku tahu, aku hanya memastikan apakah kita benar-benar sudah mati atau belum. Dan sekarang kita berada di tempat yang tidak berpenghuni, gelap sunyi seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Sejenak Kimpul terdiam sembari menatap ke arah bawah. Dia mencoba menggunakan kemampuan pangaweruhnya agar bisa menemukan jalan keluar. Ia terlihat sangat fokus, tapi saat Kimpul mulai menutup kedua matanya, tiba-tiba suara tanpa rupa terdengar seperti saat dimana dia mendapatkan pertanda itu setelah keluar dari desa Glowo. Tuan muda, selamat datang di sebuah tempat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tempat ini tidak akan bisa ditembus oleh apapun, baik itu sebuah ajian, kanuragan, atau kemampuan istimewa seperti pangaweruhan. Tempat ini bernama Siti Kawaruhan, tempat yang dihadirkan untuk orang-orang terpilih. Kimpul terdiam. Dia akhirnya mengingat sesuatu terkait dengan siapa orang yang menariknya dari dunia asal ke dunia lain saat berada di warung Bajajang. Keling, dia adalah orang yang menarikku ke lingkaran hitam menuju tempat ini. Siti Kawaruhan. Wirangun merasakan energi besar dalam tubuh Kimpul. Entah mengapa di saat emosi dari Kimpul naik dengan sendirinya, Wirangun akan merasakan perbedaan dari suhu tubuh Kimpul yang naik drastis dengan cepat. Kimpul, tahan dulu. Meski begitu, tetap saja emosi yang telah mendarah daging dari terah kakeknya membuat Kimpul tidak bisa berdiam diri. Dia kemudian menarik pusaka Kerangkeng Sukmo dan mengandalkan pangaweruhnya untuk mencari lokasi dari Keling yang sudah bersembunyi di tempat ini. Keling tetap saja mau bersembunyi dimanapun. Darahku sangat mendidih panas hingga bergejolak dengan besarnya. Aku tidak bisa mengendalikan kecuali aku bisa menebas kepalanya. Menyadari jika tempat tersebut adalah sebuah kuasa yang dimiliki oleh Keling, Kimpul mengayunkan pusaka Kerangkeng Sukmo dan mengarahkannya ke bagian belakang, kanan, kiri, dan atas. Ia tidak peduli dengan suara-suara yang membuatnya bingung dan penuh dengan ketakutan. Keluar kau pengecut! Aku ada di sampingmu, Raden. Kimpul segera melayangkan pusaka Kerangkeng Sukma itu ke arah samping. Namun naas, tidak ada siapapun yang memang berada di sampingnya. Itu hanyalah sebuah halusinasi dan ilusi yang sengaja dibuat oleh Keling agar membingungkan Kimpul. Aku di belakangmu, Raden. Lagi-lagi Kimpul terperdaya oleh ucapan busuk Keling yang tidak menampakkan dirinya. Ayunan pusaka Kerangkeng Sukmo diarahkan ke belakang. Namun sayang, tidak ada siapapun di sana. Keling menjadi bayang-bayang yang menebarkan ketakutan dalam diri Kimpul. Sial, aku tidak bisa mengetahui dia ada di mana. Setiap kali dia berucap, aku selalu patuh dan menuruti semua perkataannya.
Kimpul terdiam sejenak. Dia berjaga-jaga dan mencari celah agar bisa mengetahui lokasi Keling yang bersembunyi dalam ruang tanpa waktu. Kegelapannya tidak memudar, tempat yang tidak terbatas, tidak ada cahaya, hanya suara langkah kaki. Helaan nafas, rasa putus asa dalam diri yang terus menggetarkan diri Kimpul. Wirangun merasa kasihan dengan kondisi Kimpul yang terus-menerus mendapatkan siksaan lewat kemampuan ajian yang dimiliki oleh Keling tersebut. Dia juga baru menyadari bahwa isu akan diselamatkannya Raden Angkora adalah oleh karena kemampuan dari ajian yang dimiliki oleh Keling. Dia mampu menarik dan mengeluarkan orang yang berada di dimensi yang berbeda lewat dengan lingkaran hitam yang menjadi gerbang dimensi yang dia buat. Tuan, dengarkan aku. Kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini sebelum kita menemukan tubuh asli Keling. Wirangun, kau pikir dari tadi aku sedang ngopi sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan? Iya, aku tahu, tapi... Kimpul tidak berkata apapun. Dia hanya mendekatkan mulutnya ke arah pusaka kerangkeng sukma seolah-olah membisiki sesuatu kepada Wirangun yang berada di dalam pusaka itu. Jangan banyak bicara selagi hatiku sedang tidak baik-baik saja. Aku bisa saja mematahkan pusaka tua ini. Hati Wirangun bergetar. Nada datar yang baru saja diucapkan oleh Kimpul seolah-olah telah memberikannya ketakutan yang luar biasa. Semenjak saat itu Wirangun tidak pernah mengatakan apapun kecuali hanya memang hal-hal yang menurutnya penting saja. Baik Tuan, maafkan aku. Dimensi ini memang sengaja dibuat untuk membuatku tidak bisa kembali lagi ke dunia luar. Jika memang demikian, berarti aku hanya membunuh Keling di sini dan... Belum selesai Kimpul menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba tubuhnya langsung mematung dengan sendirinya. Jangan-jangan... Terdengar sebuah mantra dari kedua telinga Kimpul. Ajian itu membuat tubuh Kimpul tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sebuah tangan yang tiba-tiba mencengkram dengan kuat bagian tengkuk leher Kimpul. Kurang ajar kau. Berteriaklah Raden Manja, apakah ada orang yang akan menolongmu saat ini? Kau hanyalah seorang anak ningrat yang ditakdirkan memiliki pengaweruhan. Namun kau juga ditakdirkan menjadi orang lemah dan pengecut. Terhargoya akan berakhir begitu aku membunuhmu di siti kawaruhan ini. Kimpul berpikir sejenak apakah dia memang benar selemah itu. Apakah dia benar-benar anak ningrat yang ditakdirkan untuk kalah dari musuh-musuh para leluhurnya? Pak, Bu, mengapa aku dilahirkan hanya untuk menjadi beban bagi orang-orang yang memegang tra besar? Mengapa urusan yang seharusnya tidak aku pegang kini menjadi sebuah beban berat yang sangat menyakitkan? Mengapa takdir yang aku jalani tidak semulus anak-anak lainnya yang hanya memikirkan kebahagiaan? Kimpul mencurahkan isi hatinya dalam diri. Ia hanya bisa meneteskan air mata sembari menyesali semua yang telah dilakukannya. Keling terus menertawakan Raden Rahardian yang berada di ambang keputusasaan. Hanya desahan napas dan degupan jantung yang bisa didengar oleh Keling dari tubuh Kimpul. Kimpul benar-benar tidak berdaya. Suaranya yang lantang kini redup. Keberaniannya menantang Keling kini menciut setelah ajian waringin sukma mengenai tubuhnya. Tuan Manja, apa yang bisa kau miliki kali ini? Kau tidak akan memiliki apapun kecuali bocah yang menyandang tra besar. Tak kusangka Raden Argoya akan memiliki cucu yang sangat lemah dan manja. Aku kira kemampuan Raden Argoya akan diturunkan kepada bocah ini. Nyatanya tidak akan. Belum selesai Keling mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba terdengar suara desahan nafas yang sangat kuat. Aura ini. Rasa panik Keling akhirnya menuntun kepada pembatalan dalam pengambilan ilmu Pangaweruh. Ia lebih memilih mundur sejenak untuk memastikan aura aneh apa yang baru muncul dari tubuh Kimpul. Aura ini sangat mirip dengan Raden Argoyo. Kimpul membalikkan tubuhnya dan mendongakkan kepalanya ke atas seperti hendak menantang Keling yang sudah mulai panik dengan perubahan yang terjadi pada Kimpul. Tanda ini sangat mirip seperti Raden Argoyo.
Apakah kanuragan macan ketahuan benar-benar diturunkan oleh bocah ini? Kimbul menarik pusaka Kerangeng Sukma dari sarung pusakanya. Ia kemudian berucap kepada Keling, "Manusia yang mengabdi pada iblis tidak pantas menghina manusia atau merendahkannya." Keling tertawa kegirangan. Dia menikmati ancaman yang Kimbul berikan kepadanya. Segala ucapan Kimbul bagaikan arak yang memabukkan. Semakin didengar semakin membuat Keling terbang. "Menarik, Raden Muda. Kau benar-benar menggiurkan. Tubuhmu, mulutmu, bahkan air liurmu yang menjijikan itu membuatku ingin menelannya dengan lahap." Keling menundukkan kepalanya. Ia memperluas sedikit kedua kakinya. Bagian pahanya digunakan untuk tumpuan kedua tangan yang sudah mengepal keras. Perlahan suara desaan nafas mulai terdengar. Kali ini Keling tidak main-main dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut pangawuruhan yang menjadi modal utama kekuatan terbesar tuannya. "Bersiaplah, Raden Muda." Keling melesat dengan cepat sembari mengarahkan pusakanya ke arah Kimbul. Kimbul meletakkan kaki kanannya ke depan. Dia menunggu serangan Keling yang sudah terlihat dari arah depan. Pusaka Keling seperti golok penjagal kepala, warnanya kuning keemasan. Cahaya di pusaka Keling sangat membantu Kimbul untuk menentukan serangan yang tidak terlihat dari sudut gelap dimensi Siti Kawaruhan yang tertutup akan cahaya manapun. Serangan Keling berkali-kali mengarah kepada bagian dada Kimbul. Untungnya Kimbul mampu menghindari hal tersebut dan membalikkan serangannya dengan menyerang bagian titik buta dari Keling. Kimbul mencoba membuat peluangnya semakin terbuka lebar dengan mencari celah tiap sisi serangan yang akan diarahkan oleh Keling. "Mengapa kau terus menghindar, Raden Muda? Apa kau takut babat keluarga Ningrat akan binasa di tanganku?" Serangan Keling kembali membabi buta. Berbagai arah dikuasainya. Pergerakan kaki Kimbul sangat terbatas. Beberapa kali dia harus terjatuh dan kembali bangkit demi menghindari serangan pusaka Keling yang menyerang ke segala titik buta yang dimiliki Kimbul. Satu hujaman pusaka milik Keling mengarah ke bagian kaki Kimbul. Keling berhasil menyerang bagian kaki Kimbul hingga tubuhnya ambruk. Tetesan demi tetesan darah segar mulai berjatuhan. Keling menikmati serangan cantiknya itu. Dia menjilati pusaka miliknya dengan nikmat. Darah segar membasahi pusakanya, dijilat beberapa kali hingga kepuasan dahaganya terpenuhi. Rasa ini, darah Ningrat ini, tidak ada yang lebih nikmat selain menambahkan arak anggur dengan darah Ningrat. Kimbul meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka bahwa Keling benar-benar abdi dari Trasengkuni yang sangat kejam. Dia tidak segan untuk membunuh Kimbul hanya karena ambisi tuanya. Perlahan Keling mendekat. Tubuh Kimbul merasakan kesakitan. Tanda di pipi Kimbul terlihat mulai sedikit pudar. Garis-garis yang menandakan akan kemunculan kanuragan dari Raden Argoyo sudah tidak sejelas tadi. Keling mendekatkan diri ke Kimbul. Dengan sengajanya Keling menginjak luka di kaki Kimbul dengan kaki kanannya. Lalu dia berkali-kali menginjak-injak luka tersebut hingga Kimbul berteriak kesakitan. Namun tetap saja Keling tidak memiliki belas rasa kasihan. Ia terus-menerus menginjak bahkan menyiksanya secara perlahan. "Berteriaklah, Raden Manja. Merengeklah keturunan Argoyo. Teruslah berteriak, teruslah menangis. Kau hanyalah Raden Manja. Kau tidak memiliki tanda keturunan dari Raden Argoyo. Kau hanyalah keturunan terburuk dalam 100 tahun terakhir keluarga Ningrat." Kimbul belum sekuat itu. Dia masih belum bisa bertarung dengan baik. Dia hanya dibebani dengan apapun yang telah ditetapkan oleh leluhurnya. Sesekali Kimbul hanya bisa menangisi dirinya sendiri dalam sebab kegelapannya. Tidak ada satupun orang yang mampu membantunya. Dia bahkan tidak mengira kejadian ini akan terjadi kepadanya. Mengapa hal ini bisa Kimbul dapatkan? Apakah dengan menjadi salah satu keturunan Ningrat dia harus menderita hingga menahan banyak luka lama yang telah terjadi di masa lalu? Mengapa dunia berputar pada rotasi yang tidak adil? Teruslah merengek, Raden Manja. Tanpa pengauruhan yang leluhurmu turunkan, kau hanyalah orang biasa. Kau hanyalah Raden Cacat tak berguna.
Kau bahkan tidak bisa menggunakan kerangkeng sukmomu dengan baik. Tiba-tiba Kimpul tak sadarkan diri. Dia pingsan di saat Keling dengan brutalnya menginjak-injak luka Kimpul. Di saat Kimpul tidak lagi merengek kesakitan, disitulah Keling tersenyum bahagia. Dia sangat menikmati penyiksaan tersebut, bukan hanya menginjak dan melukai tubuh Kimpul. Keling juga berencana mengikat tubuh Kimpul dengan ajian waringin sukmo miliknya. Keling mendekatkan wajahnya ke arah Kimpul sembari meludahi wajah Kimpul yang sudah bercampur dengan darah. Cah! Hai Raden muda, apa hanya segini kemampuanmu? Kau itu penyandang tertinggi dalam keluarga Ningrat. Mengapa kau selama ini? Kau juga memiliki kerangkeng sukmo yang dapat mengikat sukmo seseorang. Mengapa kau semudah ini aku kalahkan? Kau pun memiliki pengaweruhan yang dapat mengetahui kejadian yang akan datang. Serangan lawan, pergerakan lawan, lokasi musuh atau apapun yang kau inginkan. Tapi mengapa kau hanya bocah lemah yang bahkan tidak bisa sedikit pun mengelak? Seberat ini kau menjadi bagian dari keluarga Ningrat. Berat. Sungguh berat jika memang Keling mengetahui dengan jelas perjalanan seorang Kimpul yang harus menyandang nama Ningrat dan juga terah leluhur yang begitu dihormati di masa lalu. Keling menggunakan kemampuan ini dengan mengikat tubuh Kimpul dan secara perlahan mencengkeram leher Kimpul dengan kuat. Atas nama Abdi Trasengkuni, berkobarlah api yang membara di antara lautan murka. Hisaplah pengaruh yang dimiliki oleh anak Ningrat ini. Ajian waringin sukmo. Cengkeramlah darah Ningrat. Dari mulut Kimpul keluar asap putih yang menandakan bahwa kemampuan pengawuruhan sedang dihisap secara perlahan oleh Keling. Tuanku Raden Sengkuni, tuanku yang mulia, aku berhasil mendapatkan apa yang kau mau. Kini kau akan menduduki kursi kekuasaan yang tidak terkalahkan. Pengawuruh Kimpul berhasil dicuri oleh Keling. Kini Kimpul tidak memiliki apapun kecuali kerangkeng sukmo. Keling benar-benar merampas semua yang diinginkan atas perintah tuannya. Sementara itu, dalam keadaan pingsan, Kimpul melihat sebuah penggambaran aneh. Dia seperti bermimpi melihat reruntuhan bangunannya tidak bisa dikenali tempatnya. Lalu dia melihat banyak pasukan dari segala tempat untuk memulai berperang dari tempat yang tinggi. Kimpul menyaksikan ada seseorang yang hendak dihukum mati dengan martel lutut, yang sudah bersiap menebas pedangnya ke batang leher orang itu. Siapa itu? Entah mengapa pasukan demi pasukan mulai membunyikan gong peperangan. Getaran bumi terjadi di mana-mana. Suara percikan pedang yang beradu gesek terdengar sangat membisingkan. Suara teriakan pasukan, tangisan, rasa sakit, bahkan suara tawaan prajurit yang memenangkan pertarungan sangat jelas terdengar. Dua pasukan yang pecah di tengah peperangan adalah orang-orang yang membela dan membelot dari seorang terkemuka yang akan dihukum mati. Lepaskan Raden Sepuh, lepaskan dia. Raden Sepuh? Kimpul mulai bertanya-tanya siapakah Raden Sepuh sebenarnya, mengapa dia dihukum mati, mengapa orang-orang yang memberontak kepadanya ingin menduduki kursi tertinggi yang bahkan belum ada satupun yang bisa mengisinya. Kimpul seperti terbawa di kejadian masa lalu saat peperangan Ningrat berlangsung. Dia tidak tahu atas dasar apa peperangan itu terjadi, namun dia sendiri bisa membayangkan jika orang yang akan dihukum mati itu adalah orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Marto Lutut mulai mengangkat pedangnya di saat para pasukan pembela Raden Sepuh sudah tak berdaya lagi, namun terdengarlah suara teriakan dari Raden Sepuh sebelum pedang itu menebas kepalanya. Aku Raden Sepuh, aku bersumpah bahwa 100 tahunnya akan datang. Pangaweruhku akan diturunkan oleh salah satu keturunanku. Aku bersumpah dia akan menjadi seorang pendekar yang mampu menyeimbangkan keluarga Ningrat.
Dia akan menghancurkan para pemberontak dan kanuragan Ireng yang menyebar ke seluruh negeri ini. Dia akan menjadi ancaman ketawangku. Kimpul terkejut mendengar hal itu. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Raden Sepuh seperti memberikan garis merah yang saat ini sedang terjadi kepada Kimpul. Mungkinkah Raden Sepuh adalah... Kimpul terdiam sejenak. Tiba-tiba Kimpul berada di tempat lain. Seakan-akan waktu dan kondisi berubah dengan sendirinya. Kini lewat pengaruhnya dia berada di sebuah tempat seperti taman pemakaman dengan 3 nisan batu yang sudah tertancap di sana. Makam siapa ini? Kimpul mendekati ketiga nisan yang namanya sudah tertera di bagian kepala nisan yang terbuat dari batu tersebut. Lalu dia membaca satu persatu nama yang tertera di sana. Raden Argoyo, Raden Brotoseno, Nyai Kandi. Jantung Kimpul berdegup kencang. Tangannya gemetar ketika membaca nama-nama yang tertera pada nisan tersebut. Kimpul tak percaya bahwa dirinya berada di sebuah tempat orang-orang ningrat. Seketika seluruh taman itu penuh dengan nisan. Ini pemakaman orang-orang ningrat. Tempat apa ini sebenarnya? Kimpul menatap sekeliling taman yang sudah berubah dengan pemakaman orang-orang ningrat. Dari arah belakang pundak Kimpul ditepuk oleh sebuah tangan yang tampak hangat dan membuat Kimpul terdiam sejenak. Aura ini... Tiba-tiba air mata Kimpul menetes saat merasakan aura kehangatan yang baru saja dirasakan lewat sentuhan tangan yang menepuk pundaknya. Kimpul segera membalikkan badan. Ia kemudian terkejut saat di hadapannya sudah berdiri 3 orang dengan pakaian seperti orang-orang ningrat. Bukan hanya itu, di belakang ketiga orang tersebut terdapat orang-orang ningrat lainnya. Kalian siapa? Ketiga orang tersebut tersenyum lebar. Dia kemudian memperkenalkan diri satu persatu di hadapan Kimpul. Raden muda, aku adalah kakekmu Raden Argoyo. Selamat datang di Siti Kawaruhan, tempat bersama ayamnya orang-orang ningrat yang sudah gugur. Kakek? Aku Raden Brotoseno, Raden muda. Sekarang aku serahkan abdiku yaitu Wirangon kepadamu. Aku juga menitipkan kerangkeng sukmo kepadamu. Jaga 2 hal yang sangat berharga ini. Mereka berdua adalah harta terbesarku. Kimpul masih tak percaya bahwa dirinya benar-benar bertemu dengan Raden Brotoseno yang sangat gagah dengan 2 monyet yang masing-masing berwarna putih dan hitam yang berada di pundaknya. Aku Nyai Kandi. Kau pasti sudah bertemu dengan Bahanu Rasmi kan? Dia adalah abdiku yang memiliki pusaka Kandra. Satu saat nanti dia akan menjadi pedangmu juga, Raden muda. Bukan hanya mereka bertiga, ada 2 orang lainnya yang mendekati Raden muda. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjaga Kimpul dari kudeta Ngipri Ketek yang terjadi 15 tahun yang lalu. Raden Rahardian, aku adalah Kang Waris. Aku adalah abdi dari kakekmu. Senang bisa bertemu denganmu yang sudah seremaja ini. Sayang sekali aku tidak bisa menemanimu sampai kau beranjak remaja. Lalu mendekat lagi 1 orang yang tampaknya tidak asing. Dia sangat familiar. Dia juga termasuk orang terdekat dari Kimpul. Adikku, apa kau ingat dengan kakak angkatmu ini? Kau... Mas Cipto, kau sudah remaja, adikku. Bagaimana kabar keluargamu? Maaf, aku harus gugur lebih dulu dan meninggalkanmu berjuang seorang diri. Tapi aku yakin, sebagai kakak angkatmu, adikku yang bandel ini bisa menghadapi Raden Sengkuni. Bolehkah aku memelukmu, adikku? Kimpul hanya bisa mengangguk pasrah. Mas Cipto membentangkan kedua tangannya. Ia memeluk Kimpul sembari mengusap rambut Kimpul dengan penuh kasih sayang. Janganlah dulu menyerah, Raden Rahardian Artonegoro.
Kau adalah penyeimbang orang-orang ningrat. Kau adalah adikku yang kuat. Kau akan menjadi pendekar yang membasmi para ningrat renggat. Teruslah berjuang demi keseimbangan dunia ningrat dan babat keluarga ningrat. Raden Argoyo, Raden Brotoseno, Kang Waris dan juga Nyai Kanti juga mendekati tubuh Kimpul. Mereka semua memeluk tubuh Kimpul, begitu juga dengan orang-orang ningrat lainnya yang sudah gugur. Mereka saling memeluk satu sama lain di sebuah tempat yang bernama Siti Kawaruhan. Janganlah menyerah, Kimpul. Bangun. Bangun, Kimpul. Bangun, Raden Muda, Raden Rahardian Artonegoro. Kimpul, bangun. Kimpul terbangun, matanya tertutup oleh rambutnya yang sudah berantakan. Samar-samar penglihatannya mengarah kepada seorang pria yang sedang berjalan meninggalkannya sembari menyanyikan lagu kemenangan. Kimpul mencoba bangkit, yang menggenggam kuat kerangkeng sukmo sembari memainkan jari jemarinya yang sudah dirasa sangat pegal. Tak berselang lama Kimpul mengucapkan sesuatu. Ya Rangon, setelah keluar dari tempat buruk ini aku ingin memesan kopi di Bajajang. Rasanya kopi hitam tadi sangat nikmat. Keling mendengar itu, ia langsung terdiam. Dia menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya ke arah belakang sembari berucap. Bagaimana bisa dia masih hidup? Bukankah pengaruhnya sudah kucuri? Mana mungkin dia masih hidup? Oi, mengapa wajahmu sangat panik? Kolang-kaling, bagaimana bisa abdi terkuat di Terasengkudi memiliki rasa panik yang berlebihan? Kimpul menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri hingga menimbulkan suara bebunyian tulang yang terdengar jelas. Capek sekali hari ini. Badanku encok, kakiku sakit. Tanganku seperti patah. Wajahku juga penuh ludah busuk. Keling terdiam sejenak. Ia kembali mengeluarkan pusakanya dan mendesahkan suara nafas berat seperti hendak menyerang. Raden Muda. Hai, apa kau menyapaku? Matilah kau, Raden Muda. Kimpul hanya tersenyum. Ia kemudian mengayunkan pusaka kerangkeng sukmanya ke bagian leher Keling. Kau melawan orang yang salah, Keling. Lengan Keling tiba-tiba terputus hingga terlempar jauh. Darah mengalir deras dan membasahi sedikit baju ningrat Kimpul. Keling terdiam sembari menundukkan kepala dengan tangannya masih mengangkat ke atas setelah memotong lengan Keling dengan mudahnya. Bagaimana bisa kau menguasai kerangkeng sukmo? Kau bukan pemilik aslinya. Kimpul mendekati Keling yang sudah kesakitan dengan luka di bagian lengan. Luka itu terus-menerus mengeluarkan darah segar hingga membasahi baju Keling yang berwarna hitam. Kimpul mengangkat kakinya. Ia kemudian menginjak lengan Keling yang sudah terluka. Injakan pertamanya diperuntukkan oleh orang-orang yang pernah Keling sakiti di masa lalu. Ini untuk Raden Argoyo. Sialan. Ini untuk Raden Brotoseno. Raden bajingan. Belum puas, Kimpul menginjak lengan Keling yang sudah terputus dengan kepala menunduk seperti penuh dendam. Ini untuk Nyai Kanti. Kimpul tertawa kegirangan. Ia bahkan menikmati siksaan yang ia lakukan kepada Keling. Kali ini dia benar-benar menjadi seorang pahlawan untuk dirinya sendiri. Merengeklah abdi maja. Menangislah abdi lemah. Tertawalah lebih keras abdi Terasengkuni. Merengeklah lebih kencang. Ampun Raden. Sakit. Ampuni hamba. Kimpul tidak peduli dengan suara rengekan dan tangisan dari Keling. Dia sudah bosan mendengarnya hingga suara rengekan itu terhenti. Suara minta tolong itu tidak ada lagi. Suara permohonan maaf menjadi redup. Suara rintihan seekor anjing sudah sirna. Kimpul menusukkan pusaka kerangkeng sukmonya tepat di bagian dada Keling. Namun tidak berselang lama, tubuh Keling ambruk. Dia kemudian menatap langit-langit Siti Kawaruhan seraya berucap, Teman-teman, aku berhasil membunuh Keling.
Maafkan aku. Aku sangat lemah hingga Pangawaruhku berhasil diambil olehnya dan diserahkan kepada Raden Sengkuni. Baru saja Kimpul mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari hadapannya. Dari cahaya itu muncul lingkaran besar berwarna putih bersama dengan berjalannya seorang pria yang tidak dikenali oleh Kimpul. Kau Raden Muda? Kau siapa? Aku Jagat. Aku kemari untuk membawamu keluar dari Siti Kawaruhan lewat kemampuanku. Kau penolongku? Benar Raden Muda. Mas Jagat segera menarik tangan Kimpul dan membuatnya terduduk. Kimpul menarik pusaka kerangkeng sukma miliknya yang masih tertancap di dada Keling. Ayo tinggal ke tempat ini, teman-teman yang lain sudah membutuhkan bantuanmu. Tapi aku tidak memiliki apa-apa lagi. Jangan pikirkan itu sekarang. Kau punya teman-teman hebat yang sedang melawan Lowo Ireng dan pasukan lainnya. Kimpul mengangguk paham. Mereka berdua perlahan meninggalkan Siti Kawaruhan dengan memasuki lingkaran putih yang dijadikan sebagai portal antar dimensi Siti Kawaruhan dengan dunia nyata. Terdengar suara seseorang terjatuh dari salah satu sisi desa. Mereka segera berlari dan mendapati Mas Jagat telah kembali dari pusaran hitam itu. Ada seseorang bersamanya. Mereka memastikan bahwa orang itu adalah Kimpul. Kimpul! Danan dan Cahyo segera menghampirinya dan mendapati banyak luka di tubuhnya. Ia terlihat begitu lelah hingga sulit untuk berdiri. Tapi walau begitu, ia masih terus menggenggam sebuah pisau pusaka yang mereka tahu itu adalah pusaka kerangkeng sukma yang berbahaya. Aku gagal. Gagal? Kau berhasil mengalahkan Keling seorang diri kan? Itu hal baik. Danan segera mendudukannya di salah satu teras rumah. Kimpul menggeleng, air mata mulai menetes di pipinya, wajahnya begitu frustasi. Benar aku mengalahkan Keling, tapi aku gagal melindungi ilmu Pangawaruhku. Ilmuku sudah direbut. Mendengar ucapan itu, Danan dan Cahyo terdiam. Mereka tidak bisa berbicara apapun dan tidak bisa menyalahkan Kimpul atas apapun. Ia benar-benar sudah melakukan apa yang ia tidak bisa. Bapakku pernah berkata, kalau aku tidak bisa bertarung tanpa pusakaku, itu artinya aku memang tidak pantas memilikinya. Maksudku, tanpa Pangawaruhmu, kamu tetaplah Raden Rahardian. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali kau yang memutuskan untuk menyerah. Walaupun aku bisa bertarung, tapi Raden Sengkuni akan menjadi tak terkalahkan dengan Pangawaruh di tangannya. Pak Lek pernah bilang, tidak semua hal yang di dunia itu bisa kita cegah. Itu namanya takdir. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa jalan keluar. Kita cuma perlu menghadapinya saja dengan semua yang kita miliki. Mendengar ucapan Cahyo, Kimpul menarik nafas, menenangkan pikirannya. Sepertinya ucapan Cahyo sedikit membuatnya lebih tenang. Kalian istirahat dulu, sepertinya ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan Danan dan Cahyo. Kimpul mengistirahatkan tubuhnya. Dia benar-benar masih teringat jelas akan kejadian yang sudah terjadi kepadanya. Wirangon, terima kasih sudah menemaniku di Siti Kawaruhan. Aku ingin beristirahat sejenak. Tetaplah bersama aku, Wirangon. Tepat setelah gerbang gaib Mas Jagat tertutup, tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu sisi hutan yang berada di bukit terbakar dengan begitu cepat. Begitu besarnya api itu hingga terlihat dari desa yang berada jauh di luar hutan. Dan itulah makhluk itu. Tidak salah lagi. Abah, Dirga, dan Kimpul menghampiri mereka yang tengah terpaku menatap salah satu sisi bukit yang terbakar. Itu alas rawa sukma. Sebagian hutan itu terbakar begitu saja. Bagaimana bisa, Mas? Ulah siluman. Ada siluman Lowo Ireng raksasa dengan beberapa banaspati di punggungnya, Dirga. Aku melihat bagaimana ia menggunakan api itu untuk menghauskan hutan itu hanya dalam beberapa menit. Rupanya makhluk seperti itu yang akan kita lawan. Siluman Lowo Ireng raksasa, banaspati di punggung. Iya, Pul. Kenapa? Itu wujud siluman Raden Sengkuni. Ia pasti tengah mengeksekusi tumbalnya.
Danan dan Cahaya saling bertatapan. Raden Sengkuni. Rupanya itulah sosok yang mengutuk desa Dawu Ilir dengan jengesnya. Dana tidak menyangka ia semengerikan itu. Setelah mengeksekusi tumbalnya, ia pasti akan ke reruntuhan untuk melakukan ritual. Setelahnya ia tidak akan bisa dikalahkan. Dengarkan omongan Kimpul, berarti sekarang Raden Sengkuni masih bisa dikalahkan. Bukan itu maksudku. Benar. Kita hanya harus mengalahkan Raden Sengkuni sebelum ia selesai melakukan ritual, kan? Tapi Kimpul tidak mengerti maksud mereka. Mereka hanya berusaha mengambil kemungkinan terbaik dari ucapan Kimpul. Sebelum ritual itu selesai, mereka masih punya kesempatan untuk mengalahkan Raden Sengkuni dan menghentikan ini semua. Sosok siluman Lawa Irang terlihat mendarat dan merubah wujudnya kembali menjadi manusia yang mengenakan pakaian jas kebanggaannya dan berjalan menuju altar. Ada begitu banyak mata yang mengawasi dan mengancam keberadaannya, tapi dalam sekejap mereka menyadari sesuatu. Tidak mungkin ia mendapatkan ilmu Pangawaro itu. Mundur, dia semakin berbahaya. Dalam sekejap keberadaan orang-orang yang memata-matai reruntuhan itu mulai menarik diri. Kenapa kalian pergi? Seharusnya kalian menemaniku hingga menyelesaikan ritual. Aku butuh lawan untuk menguji ilmuku nanti. Dia orang gila. Mendengar ucapan itu, senyum di bibir Raden Sengkuni menghilang begitu saja. Ia berhenti sejenak dan melihat sekitarnya. Dengan sempurnanya ilmu yang kumiliki sekarang, artinya aku pantas menduduki tahta ini. Apabila ada yang keberatan, lawan aku sekarang. Terlihat beberapa pendekar dari berbagai trap bersembunyi di sana. Mereka tidaklah lemah, namun melawan Raden Sengkuni dengan kemampuan Pangawaruhnya. Jelas-jelas ini sebuah bunuh diri. Raden Sengkuni berjalan dan kembali tertawa. Kini ia duduk di singgasana batu di reruntuhan candi itu dengan puas. Dari tempat itu ia bisa melihat sebuah gunung di hadapannya dan beberapa reruntuhan yang sepertinya memiliki arti sendiri. Ia memperhatikan dan membacanya dengan ilmu kebatinannya. Dalam waktu sekejap ia tertawa begitu puas. Aku dapatkan kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Ritual ini akan membangkitkan apa yang ingin kumiliki. Sebuah kutukan yang membuat perapalnya menjadi yang terkuat. Kutukan 1000 lelembut. Jari jemari Bahnu Rasmi tergerak. Dia tersadarkan saat suara riuh burung-burung hutan mulai mengganggu gendang telinganya. Bahnu Rasmi masih tidak menyangka jika dirinya berhasil ditumbangkan oleh pecahan Sukmo Baron, anak buah dari Trasengkuni yang memiliki ajian pecah Sukmo. Raden muda. Ia kemudian menghujamkan pusaka miliknya ke tanah seperti ingin melakukan sesuatu terhadap keadaannya saat ini. Atas nama pusaka Gandaria, aku perintahkan kepada tanah yang mampu menciptakan getaran besar, lautan yang memutarkan air bah, angin yang menari-nari di antara pepohonan, dan suara riuh burung yang menjadi pesan bagi seluruh Traningrat. Sampaikan pesan ini kepada seluruh Traningrat bahwa peperangan besar akan terjadi. Ucapan Bahnu Rasmi membuat seluruh pepohonan, angin, burung-burung, hewan-hewan hutan mendekati Bahnu Rasmi. Mereka seakan-akan ingin menerima lalu menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh orang-orang Ningrat lewat kemampuan pusaka Gandaria yang dimiliki oleh Bahnu Rasmi. Sementara itu di desa Glowo, guyuran demi guyuran air dari cakupan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa langsung membasahi tubuh tegap Kang Sukri. Dingin tapi sangat dirasa segar olehnya. 1, 2 hingga 3 basuhan kembali membasahi tubuh Kang Sukri. Rasanya dia belum pernah sekalipun merasakan dinginnya air yang membuat tubuhnya sedikit menggigil hingga membunyikan gigi-gigi yang semula terdiam. Dari balik bilik tempat Kang Sukri mandi, Gandaria hanya terdiam sembari memegangi pusakanya yang berbentuk rantai pisau.
Dia seakan ikut serta dalam kebimbangan yang terjadi pada Kang Sukri. Kedua tangan Gandaria menggenggam kuat pusaka miliknya, seakan ingin serta dalam peperangan yang sedang dihadapi oleh cucu dari tuannya, Raden Rahardian. Sudah puluhan tahun rupanya tragedi yang sama akan terjadi. Dengan terjadinya peperangan besar nanti, kemungkinan besar seluruh Tra akan turut serta dalam memperebutkan kekuasaan. Sangat menarik. Suara percikan air dari dalam kamar mandi terhenti. Tampaknya Kang Sukri sudah menyelesaikannya dalam membersihkan tubuh. Kini Gandaria melangkah pergi sembari memainkan pusaka rantai pisaunya. Tidak lama lagi sesuatu yang ditunggu-tunggu akan datang. Di mana hari itu tiba, maka seluruh Trahningrat akan ikut serta andil dalam memperebutkan kursi kekuasaan yang sejak dulu tidak ada yang berani untuk menempatinya. Abad kekosongan belum pernah terpecahkan dan selalu menjadi misteri. Mungkinkah Raden muda memecahkannya, atau justru akan ada lagi generasi berdarah renggat yang ikut serta dalam memperebutkannya? Gandaria hanya tersenyum, seakan-akan dia adalah orang yang paham betul akan peperangan besar yang akan terjadi. Walau bagaimanapun juga, Gandaria adalah bagian dari Tra Argoyo yang sangat memegang penting dalam keseimbangan keluarga Ningrat. Selain Kang Waris dan juga Kang Sukri, Gandaria adalah satu-satunya abdi yang mengetahui misteri terbesar dalam abad kekosongan yang sudah terjadi. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga Ningrat Argoyo adalah atas keinginannya sendiri dalam membantu Tra Argoyo yang sudah berada di ambang kehancuran. Gandaria terduduk di depan rumah sembari menatap langit yang gemerlap. Senjanya sudah terbit secara perlahan. Suara riuh yang berbisik dari kawanan burung menambah syahdu Gandaria dalam menikmati waktu sorenya. Seakan-akan berada dalam sebuah bar yang dipenuhi dengan pria pemabuk. Gandaria terbaring dalam kursi anyaman miliknya. Sengkuni bagikan bidak catur yang posisinya sangat berbahaya. Sedangkan orang-orang Ningrat adalah para bidak catur yang memperebutkan posisi Sengkuni. Dan Raden Rahardian adalah prajurit biasa yang sudah mendekati garis perubahan. Jika hal itu terjadi, perubahan besar di babat keluarga Ningrat akan terjadi lebih cepat. Gandaria terus mengoceh dengan sendirinya, membahas keadaan yang sedang terjadi di luaran. Tanpa disadari, apa yang dibicarakan Gandaria barusan terdengar oleh Kang Sukri yang sejak tadi sudah merasakan ada perbedaan yang terjadi pada Gandaria. Dengan cepat Kang Sukri menodongkan pusaka sabit hitamnya ke arah Gandaria seraya berucap, "Ucapanmu bukan seperti Gandaria yang ku kenal. Sebenarnya siapa dirimu dan apa tujuanmu?" Gandaria yang mengetahui hal itu hanya terdiam. Dia perlahan menurunkan pusaka sabit hitam milik Kang Sukri dengan tangannya. "Sukri, semenjak gugurnya Waris, aku ingin menanyakan banyak hal kepadamu. Apa kontribusimu terhadap orang-orang Ningrat? Mengapa Krishna bisa tertangkap? Mengapa Raden muda dilepaskan begitu saja? Mengapa kau tidak bisa menghadapi pecahan sukma dari Baron? Apakah ini yang disebut abdi dari Tra terkuat dari Tra Argoyo?" Gandaria seakan memberikan sebuah pemahaman terhadap Kang Sukri yang sama sekali tidak bisa berkontribusi banyak terhadap seluruh keluarga Tra Argoyo. "Kau tidak perlu tahu akan kontribusiku dan tujuanku yang sebenarnya, Sukri. Sukri, aku mencium bau-bau pengkhianatan dalam keluarga Tra Argoyo. Auranya sangat terasa pekat. Ingin rasanya aku ikat jantung miliknya dengan pusakaku ini. Sudah lama aku tidak menjadi gadis berdarah dingin." Kang Sukri hanya terdiam. Ia pun menyarungkan kembali pusakanya dan meredam segala emosi yang dia ledakan setelah mendengar kalimat demi kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Gandaria. "Duduklah, Sukri. Kita harus ngobrol banyak hal. Kau harus paham apa tujuanku mengatakan hal itu." Kang Sukri duduk sedikit menjauh dari Gandaria. Dia benar-benar jaga jarak kepada Gandaria agar bisa mempersiapkan serangan jika ada beberapa kalimat yang dirasa sangat aneh untuk diterima dalam pikirannya. "Mengapa kau duduk berjauhan, Sukri? Apa kau takut aku akan membunuhmu dari jarak sedekat ini?"
Dengan malunya, Kang Sukri perlahan menggeserkan pantatnya secara perlahan ke tempat yang lebih dekat. Kau hanya menggeser pantatmu sejengkal saja. Kau masih tidak mempercayaiku. Kang Sukri mendekatkan lagi jaraknya dengan menggeserkan pantatnya ke arah Gandaria. Gandaria yang kesal melihat tingkah aneh dari Kang Sukri segera menarik tangannya. Jangan sok malu, aku tidak akan membunuhmu, Sukri. Kang Sukri hanya tertawa kegirangan. Dia benar-benar menikmati momen kebersamaan bersama para abdi. Seakan-akan saat mereka sedang mengabadikan momen itu, masing-masing pundak mereka seperti disentuh oleh tangan yang tak berwujud. Gandaria, kau merasakan apa yang aku rasakan? Iya, aku merasakan kehadiran Waris di sini. Sepertinya dia merindukan kebersamaan kita. Waris, kami berdua berjanji kami akan menjaga Raden Muda dan menyeimbangkan kembali semuanya seperti sedia kala. Tepat saat Kang Sukri mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba ada sebuah energi aneh yang dirasakan oleh Kang Sukri dan juga Gandaria. Aura itu begitu kuat hingga membuat Gandaria segera menarik pusakanya dan menatap ke arah langit di atas sana. Gandaria merasakan energi alam yang terpancar dengan sangat kuat. Gandaria, kau merasakan hal yang sama? Perasaan ini kita belum pernah merasakannya lagi selama puluhan tahun lamanya. Siapakah yang menyampaikan pesan ini? Kali ini Kang Sukri hanya terdiam dan menatap Gandaria sebelum beranjak bangkit dari tempat duduknya. Hal ini mengundang kegusaran hati Gandaria. Jiwa bergejolak, bergemuruh tak menentu. Gandaria seperti menyadari akan pesan yang dimaksud. Lihatlah kawanan burung itu, Gandaria. Mereka adalah penyebabnya. Ada seseorang yang menyampaikan pesan lewat kawanan burung itu. Kanuragan alam. Jangan-jangan Gandaria kemudian menghujamkan pusakanya ke tanah. Ia mencoba mencari tahu apa yang ingin disampaikan oleh kawanan burung itu lewat kanuragan miliknya. Sembari memfokuskan diri terhadap energi alam, Gandaria menerobos masuk untuk menerawang lebih jauh akan apa yang dikatakan oleh kawanan burung tersebut. Gandaria, sebentar lagi aku mendapatkannya. Gandaria masih menerawang lebih dalam tiap bunyi-bunyian yang diucapkan oleh kawanan burung tersebut. Sampai akhirnya sebuah suara tanpa rupa terdengar lewat kotak batin Gandaria. Genderang perang Ningrat akan dimulai. Genderang perang Ningrat. Dia telah berhasil membawa Raden Muda keluar dari hutan Rawa Sukma. Namun keadaannya sangat memprihatinkan. Maksudmu Banu Rasmi? Benar. Kita harus cepat menuju ke sebuah reruntuhan yang berada dekat setelah keluar dari hutan Rawa Sukma untuk menolong Banu Rasmi dan membantu Raden Muda dalam melawan Raden Sengguni. Kang Sukri mengangguk paham peperangan Ningrat yang dimaksud adalah peperangan antara Trahningrat. Itu berarti peperangan besar yang hanya terjadi dalam puluhan atau ratusan tahun lamanya yang akan benar-benar tercipta. Desa tempat keluarga Ningrat, suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah. Raden Artonegoro dan Nyai Esa segera membuka ketukan pintu tersebut. Siapa? Siapa kau? Selamat sore Raden Artonegoro dan Nyai Esa Suratmi Argoyo. Ada perlu apa kau kemari, Dharma? Dharma adalah seorang utusan dari berbagai tra yang terikat kepada tra manapun. Dia bertugas untuk menyampaikan sebuah pemberitaan terkait dengan seluruh keputusan yang sudah ditetapkan kepada seluruh keluarga Ningrat. Aku ingin menyampaikan surat ini. Ini adalah surat keputusan dari seluruh tra Ningrat terkait dengan kejadian yang sedang terjadi. Satu lagi, surat ini baru saja diterbitkan atas pemberitaan Banu Rasmi yang baru saja mengalahkan pecahan Sukma dari Baron, anak dari Keling abdi dari Trasengguni. Banu Rasmi abdi dari Trakanti? Benar, dia baru saja membantu anakmu untuk melewati hutan Rawa Sukma dan bertemu dengan keempat pendekar dari barat. Tujuan mereka adalah melawan Raden Sengguni dan mempertahankan ilmu pangawruhannya dimiliki oleh anakmu, Raden Rahardian Artonegoro. Dharma kemudian menyerahkan surat tersebut dan memutuskan untuk pamit dari hadapan Raden Artonegoro dan juga Nyi Esa Suratmi.
Raden Artonegoro hanya memegangi surat tersebut dengan wajah yang penuh kebingungan. Dia seakan terbawa ke masa lalu saat mengetahui akan cerita para abdi yang turun gunung untuk membantu dan mengawal Raden Argoyo dalam melewati hutan yang penuh dengan demit buangan. Hutan demit buangan, para abdi turun. Penjagalan dan peperangan besar. Apakah memori ini akan kembali lagi seperti masa itu? Pak, apa ada sesuatu? Sepertinya akan ada peperangan besar yang terjadi dalam waktu dekat, Bu. Banu Rasmi dari Trakanti turut serta dalam menyelamatkan kita dari kepungan anak buah Raden Sengkuni di hutan buangan para demit. Ini mengingatkanku kepada sebuah tragedi yang sama saat Raden Argoyo melewati hutan yang sama. Tanpa berlama-lama, Raden Artonegoro segera membuka surat tersebut. Dia sangat penasaran dengan isi surat yang sudah menjadi keputusan bersama dari seluruh orang-orang Ningrat. Jaka Talam sedang tidak baik-baik saja. Keseimbangan tingkat Trah Ningrat sedang digetarkan dengan pengkhianatan Trah Sengkuni yang mencoba untuk melawan segala titah yang sudah ditetapkan. Terhadap sesama Trah Ningrat tidak diperbolehkan mengangkat, mendorong, atau mengambil hak kanuragan yang dimiliki. Terbukti Raden Sengkuni sudah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat, menodong, dan mengambil hak kanuragan yang dimiliki salah satu keturunan Trah Argoyo. Dengan begitu seluruh Trah Ningrat diharapkan maju ke medan perang untuk menghentikan Trah Sengkuni yang sudah keluar dari jalur Trah Ningrat yang disepakati. Raden Artonegoro terdiam sesaat. Dia kemudian menggenggam kertas itu dengan kuat sembari menatap istrinya yang sudah cemas akan keadaan Raden muda di luar sana. Sepertinya aku harus berangkat ke sana, Bu. Bagaimana dengan Ayodhya? Suara batu dari arah belakang. Ternyata suara batu itu berasal dari Raden Surapto yang berjalan mendekati mereka berdua. Ia kemudian menghentikan langkahnya sembari memainkan satu ekor burung gereja di tangan kanannya. Raden Surapto mengelus-elus kepala burung itu lalu berkata, Artonegoro, isi surat itu tidak menunjukkan kepada kita. Akan tetapi seluruh abdi dari tingkatan Trah Ningrat beserta dengan orang-orang yang nantinya diperintahkan untuk menahan Raden Sengkuni. Kau juga punya masalah lain terhadap Ayodhya, Arto. Raden Artonegoro memahami akan kondisi saat ini Ayodhya yang semakin hari bersikap aneh karena sesuatu yang merasuki tubuhnya benar-benar membuat Raden Artonegoro tidak mampu meninggalkannya. Wirangon, Banu Rasmi, Sukri, dan jangan lupakan satu orang lagi yang disebut-sebut sebagai wanita bermata elang dari Trah Argoyo. Jangan-jangan abdi wanita bermata elang itu benar Ganindra namanya. Masih ada beberapa abdi dari Trah lainnya yang akan turun tangan. Kemungkinan besar peperangan ini akan terjadi lewat seluruh Trah Ningrat beserta abdinya melawan Raden Sengkuni yang makin menggila. Aku baru mendapatkan pesan lewat Banu Rasmi. Burung itu adalah sebuah pesannya disampaikan oleh Banu Rasmi lewat kanuragan yang dimilikinya. Beruntungnya pesannya disampaikan oleh Banu Rasmi dapat diterima oleh Dharma yang merupakan penyambung lidah bagi orang-orang Ningrat. Serahkan peperangan Ningrat ini kepada para abdi. Tugasmu dan Nyi Esa hanyalah satu. Kita jaga Ayodhya jangan sampai sukmanya direnggut oleh sosok yang menyebut dirinya sebagai abdi dari Tuan Besar. Aku memiliki firasat buruk bahwa yang dimaksud abdi dari Tuan Besar adalah tuan dari para Trah Renggat. Seseorang yang akan menghancurkan keseimbangan babat keluarga Ningrat. Siti Upadian, tempat perkumpulan seluruh Trah Ningrat yang masih hidup dan memiliki regenerasi dalam meneruskan trahnya. Sementara itu di Siti Upadian atau sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat penuh penghormatan, telah berkumpul 5 Trah Ningrat. Mereka semua membahas lebih dalam akan peperangan yang akan terjadi yang sebelumnya juga pernah terjadi dalam jangka puluhan tahun lamanya. Tidak kusangka Trah Argoyo memiliki keturunan yang sangat unik dan menawan.
Pantas saja Raden Sengkuni menginginkan kekuatan besar yang berada dalam tubuh Raden muda itu. Ucap seorang pemimpin terah yang wajahnya berwarna merah kehitaman. Orang itu disebut-sebut sebagai pemimpin terah yang paling membahayakan dari 7 tingkatan terah lainnya. Dia adalah Terah Keroda dengan pemimpinnya yang bernama Raden Keroda. Raden Keroda memiliki seorang abdi yang semangat juangnya sama seperti Raden Keroda sendiri. Dia adalah Gerandaka. Mereka berdua dikenal sebagai Terah Amarah. Terah ini dikelilingi oleh orang-orang yang mudah terpancing emosi terhadap hal-hal kecil yang sedang terjadi di sekitarnya. Raden Sengkuni, setelah tragedi ini berketat, dia masih sangat haus kanuragan hingga hampir memusnahkan seluruh Terah Argoyo. Bahkan Banu Rasmi hampir dikalahkan oleh pasukan Terah Sengkuni yang dikenal dengan kekuatan anehnya. Jelas pemimpin Terah Kanti, adik dari Nyai Kanti, Raden Getayu, sedangkan 3 pemimpin Terah lainnya mereka tidak banyak berkomentar. Akan tetapi 2 dari pemimpin Terah tersebut tidak ingin mengikut sertakan para abdinya dalam peperangan ningrat. Mereka beranggapan bahwa peperangan ningrat yang akan terjadi hanya menguntungkan Terah Argoyo yang dengan kemampuan pengaruhnya bisa menjadi pemimpin Terah selanjutnya. Hingga akhirnya salah satu pemimpin Terah yang jumlah abdinya sama seperti dengan Terah Argoyo akhirnya turun tangan. Jika Terah Kanti dan Terah Kodra sudah menurunkan abdinya, biarkan aku sebagai pemimpin Terah sementara dari Terah Ningrat menurunkan 3 abdi terkuatku. Ucap seorang pria dewasa berjanggut putih dengan mahkota emas di kepalanya. Dia adalah pemimpin Terah sementara setelah Terah Argoyo berada di ambang kehancuran. Terah itu bernama Terah Suralaya dengan pemimpinnya yang bernama Raden Sujana. Ketiga abdi itu adalah Rudra, Purwa dan Upaksa. Mereka dikenal sebagai abdi yang sering menjalankan tugas dan keberadaannya masih dalam misteri yang perlahan akan terpecahkan seiring berjalannya waktu. Sehingga sudah ada 5 Terah Barat yang sudah diketahui. Kelima Terah itu antara lain Terah Argoyo, Terah Brotoseno, Terah Kanti, Terah Kodra, dan Terah Suralaya. Hanya tersisa 2 Terah lagi yang belum mau menurunkan ingonya untuk memperkenalkan diri dan membantu menangkap Raden Sengkuni yang sudah melewati batas ketetapan dari masing-masing aturan yang sudah disetujui bersama. Dharma, seorang penyambung lidah yang bertugas menyampaikan pesan, hanya terdiam. Dia tahu masih ada beberapa Terah yang egonya setinggi langit dan tidak ingin membeberkan sedikit pun perihal keberadaan dan kehidupan kedua Terah tersebut. Ia pun akhirnya berdiri di tengah-tengah perkumpulan dari pemimpin-pemimpin Terah Ningrat sembari angkat bicara. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Banu Rasmi yang berasal dari Terah Kanti lewat kanuragan alamnya, kini seluruh abdi dari beberapa Terah Ningrat akan menuju ke dekat reruntuhan di atas hutan Rawasukmo dan sebuah perbatasan menuju arah barat. Misi kalian semua para abdi adalah menangkap Raden Sengkuni hidup-hidup atau membawa jasad Raden Sengkuni yang sudah dikalahkan tanpa menyisakan satupun kanuragan yang tersisa, serta menyelamatkan Raden muda dari Terah Argoyo yang disebut-sebut sebagai bocah istimewa yang memiliki pengaruhan. Peperangan akan terjadi di esok hari dan seluruh pasukan akan dibantu oleh para martolutut yang memiliki kanuragan. Dharma menutup kalimat itu dengan menatap satu persatu para pemimpin Ningrat. Ia kemudian meninggalkan secara perlahan perkumpulan Ningrat yang menurutnya sudah tidak ada lagi pembahasan yang lebih dalam. Dalam perjalanannya meninggalkan perkumpulan orang-orang Ningrat tersebut, Dharma tersenyum sembari mengucapkan sesuatu dalam hatinya. Kalian semuanya perkumpulan orang-orang bodoh yang mudah disetir. Tidak kusangka kebangkitan Tuan Besar akan datang sebentar lagi. Aku menantikan hal itu. Sementara itu Astana Giridanya. Jadi ini tempatnya. Tidak salah lagi, tempat ini yang pernah muncul di pengawaruhku. Cahaya menaiki salah satu sisa pohon tertinggi yang telah hangus terbakar dan matanya dipenuhi dengan emosi. Budi menyusul di bawahnya dan memberi reaksi yang sama. Sudah jelas ada hal mengerikan yang mereka lihat. Apanya yang tanah para pendekar? Tempat ini lebih tepat disebut dengan tanah terkutuk. Danang, Gama, dan Kipul maju sedikit lebih jauh ke salah satu daratan yang lebih tinggi. Dari situ mereka baru menyadari apa yang sebenarnya dilihat oleh Cahaya dan Budi.
Sekian banyak mayat berkelimpangan di reruntuhan itu bukan jasad orang yang baru saja mati. Jasad-jasad itu seolah sudah begitu tua. Ada yang sudah membusuk, ada yang menyisakan tulang, dan ada yang membatu seperti mumi. Pembantaian? Bukan, mereka jasad yang dikumpulkan oleh Raden Sengkuni di Siti Kawaruhan untuk saat ini. Maksudnya, mereka akan dibangkitkan? Seperti yang terjadi pada jasad Rapaku Jagar yang menyerang Dirga. Danan menelan ludah membayangkan bencana apa yang akan terjadi saat Raden Sengkuni benar-benar membangkitkan mereka. Sudah jelas, jasad-jasad ini bukanlah jasad manusia biasa. Mereka adalah pendekar-pendekar kuat pada zamannya. Dengan pengawruhanku, Raden Sengkuni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual sewu lelembut. Tidak ada celah untuk menggagalkannya. Danan membantu Cahyo berdiri dan menunjukkan sosok siluman lawa ireng bersayap raksasa dengan banaspati yang bersarang di punggungnya, yang mendarat di balik reruntuhan dan muncul dengan wujud seorang pria yang mengenakan jas kebanggaannya, namun sayapnya masih berkibar dan membawanya menduduki singgasana di tempat itu. Raden Sengkuni. Melihat sosok itu, Cahyo dan Budi sepakat menarik diri. Mereka tidak akan lupa bagaimana serangan satu banaspatinya membumi hanguskan alas Rawa Sukmo. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba gelang Gengge Gama berbunyi dengan sendirinya. Keris Raga Sukma. Ada apa, Nan? Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Samar-samar terdengar suara tak jauh dari mereka. Mereka mengenal jelas suara seorang pria tua yang akhirnya menunjukkan diri dalam wujud kakek-kakek bersorban putih. Kalian akan melawan, tapi tidak sekarang. Kilang Samana, Nyi Sendang Rango. Mereka siapa? Kawan. Raden Muda, kamu adalah kunci untuk menyelesaikan bencana ini. Kuasai dulu pusaka dan sosok yang melindungimu itu lebih dulu, sebelum memutuskan untuk menghadapi Sengkuni. Kunci untuk menyelesaikan bencana. Ini bukan lagi pertempuran. Ini medan perang, dan untuk memenangkan peperangan, kalian membutuhkan sekutu. Tinggalkan tempat ini dan kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian. Dana dan Gama ragu, tapi tidak ada satupun ucapan dari kedua sosok itu yang salah. Bagaimana dengan jasad-jasad yang bangkit itu? Mereka akan memakan banyak korban. Nyi Sendang Rangu dan Kilang Samana saling bertatapan. Mereka tidak segera menjawab dan malah berangsur-angsur menghilang. Kadang memang ada yang harus dikorbankan, tapi jika kalian mati di sini, mungkin tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tanah ini. Jangan remehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja dia sudah memberikan peran pada ciptaannya yang lain untuk menahan mereka. Kemunculan kedua sosok itu seperti memberi keyakinan pada mereka untuk memilih langkah itu. Pale, Mbak Jiwo, Nyai Jambrong, Kang Sukri, Banu Rasmi, Ki Dudui, Mang Idim. Mereka semua bergumam sembari melamun membayangkan siapa saja yang mungkin membantu mereka menghadapi jasad-jasad pendekar yang bangkit itu dalam medan perang nanti. 3 hari, aku akan mengumpulkan pusaka dan kekuatanku untuk menjemput kalian dalam 3 hari, dan kita akan kembali dengan semua sekutu yang kita miliki. Danan, Cahyo, Gama, Budi, dan Kimpul serentak menoleh ke arah jagat dan menganggukkan kepala. Tanpa menunggu lama, mereka saling meninggalkan tempat mengerikan itu dan berpencar mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Raden Sengkuni dan pasukannya. Jauh dari tempat mereka semua, Raden Sengkuni mengendus keberadaan sosok yang mengawasi mereka. Ia berdiri dari singgasananya dan memperhatikan beberapa sosok yang telah bangkit dengan sempurna dari kematian. Kuperintahkan kalian untuk berkumpul. Sosok manusia yang memiliki tangan 4 dan panjang serta kaki yang sama panjang merangkak seperti laba-laba menghampiri Raden Sengkuni. Saya Ki Tunggul Pati bangkit dari makam alas mayit. Sosok mengerikan itu merunduk menunjukkan kepatuhannya. Rupa
Rupanya Baron bekerja dengan baik. Menyusul Ki Tunggulpati, bangkit juga beberapa sosok berpakaian abdi keraton dan beberapa sosok yang bangkit bersama kodam yang mereka miliki. Mereka semua adalah orang-orang yang dulunya menjadi korban dari tragedi-tragedi yang pelakunya sendiri merupakan Raden Sengkuni. Raden Brotoseno, pemimpin Trabrotoseno, pemilik kanuragan, yaitu kanuragan Ketek Ireng dan Ketek Putih yang masing-masing kodamnya menempel di bagian bahu. Tidak kusangka kau akan menjadi lawan terberat mereka. Raden Brotoseno dengan tubuh kekarnya bangkit dari kematian. Dua kanuragan yang dimilikinya, yaitu siluman Ketek Ireng dan siluman Ketek Putih, ikut serta dalam pembangkitan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terhadap Raden Brotoseno. Sudah lama sekali tidak bertemu wanita berkebaya putih dan santai yang mampu menentukan takdir. Pemilik kanuragan alam, apa yang kau sentuh akan menjadi kekuatan bagimu sendiri. Selamat datang kembali ke dunia yang penuh dengan kebusukan, Nyai Kanti, pemimpin dari Trakanti. Wajahmu masih cantik seperti dulu, walau sedikit pucat dan berbau mayat. Tidak tanggung-tanggung, Raden Sengkuni juga membangkitkan istri dari Raden Brotoseno, yaitu Nyai Kanti. Dia adalah pemimpin dari Trakanti yang memiliki kanuragan alam. Kanuragan alam sendiri adalah kanuragan yang mampu menjadikan alam sebagai kekuatan. Apapun yang disentuhnya akan menjadi sebuah senjata baginya. Oh tidak, anak tirinya pun ikut serta di sini, si penjagal maut, pemilik kanuragan Ketek Putih, Raden Jogopati. Aku sangat merindukanmu, nak. Sayangnya kau sudah berbeda alam dengan Raden Angkoro, saudaramu sendiri. Namun tak apa, di sini kau bisa membalaskan dendammu kepada orang-orang Ningrat yang kau benci. Raden Jogopati, anak dari Raden Brotoseno, dengan seorang wanita dari Trasengkuni yang sampai saat ini belum diketahui siapa yang dipersunting oleh Raden Brotoseno. Pernikahan keduanya didasari karena ambisi Raden Sengkuni untuk mendapatkan dua kanuragan tersebut. Namun sayangnya Raden Jogopati lebih dulu gugur saat tragedi Ngipri Ketek masih berlangsung tak jauh dari Raden Jogopati. Bangkit juga seorang abdi yang dikenal dengan kemahirannya dalam membuat strategi dan peperangan gerilya. Sang pemilik santet Tapak Sukmo, abdi yang sangat ditakuti pada masanya, abdi tertinggi dari Traargoyo. Bagaimana kabarmu, Waris? Apakah alam bakamu benar-benar menyenangkan? Kau satu-satunya abdi yang sangat setia karena berani menyentuh buhul tali mayat yang seharusnya tidak kau sentuh. Tapi tak apa, tak lama lagi aku ingin mengenalkanmu kepada Raden muda yang kau cintai dan kau sayangi itu, Raden Rahardian Artonegoro. Setelah Kang Waris muncul sosok Jin Kolo Ireng yang menyelimuti tubuh seorang pria dengan badan yang tegap dan berisi. Jin Kolo Ireng itu perlahan memasuki mulut dari pria yang disebut-sebut sebagai anak dedemi dari Alas Wingit. Anak dedemi dari Alas Wingit? Kabarnya kau hampir mengalahkan Raden Angkoro dengan kemampuanmu. Tidak kusangka kau akan hadir di tengah-tengah peperangan ini. Birawa, selamat datang di tempat ini. Selamat bertarung bersama Jin Kolo Irengmu itu. Di sebelah Birawa telah berdiri seorang pria tua sambil memegangi tongkat di tangan kanannya. Pria tua itu disebut-sebut sebagai awal mula penciptaannya Alas Wingit yang ditakuti banyak orang. Komplotan dari Raden Angkoro, ayah dari Birawa, dan orang yang menciptakan Alas Wingit dengan ribuan dedemit. Mbah Jayo, terima kasih kau sudah hadir di dunia nyata yang sudah tua bangka ini. Aku harap kehadiranmu benar-benar membuatmu seperti mayat hidup kembali. Masih ada satu orang lagi. Orang ini sangat aneh karena tubuhnya dikelilingi oleh seorang wanita yang tubuhnya hanya bagian kepala dan organ dalam saja seperti jantung, usus dan bagian organ dalam lainnya. Pemilik wanita pemakan jabang bayi,
Tak kusangka kau pun hadir dalam pembangkitan ini bersama dengan kodam irengmu itu, Nyi Randasari. Selamat bergabung bersama pasukanku, Ki Broto. Sekarang astanamu akan menjadi tempat yang tidak akan pernah kau lupakan selama kau hidup. Raden Sengkuni kemudian terduduk dengan sayap lawu ireng dan juga beberapa bola api banaspati yang mengelilingi punggungnya. Tidak sia-sia aku membunuh kalian. Sosok-sosok itu pun berlutut patuh sebagai perwujudan dari kekuatan kutukan Sewu Lelembut. Aku merasakan keberadaan dua sosok yang mungkin akan menghalangi jalanku. Sepertinya ada tikus-tikus yang bersama dengan mereka. Habisi mereka sebelum mereka menjadi pengganggu. Dalam sekejap sosok yang baru saja bangkit itu menghilang berpencar dan mengikuti jejak Danan, Gama, Kimpul dan yang lainnya. Sementara itu, Gandaria dan juga Kang Sukri perlahan memasuki hutan Rawa Sukma, namun di tengah perjalanan mereka memasuki hutan yang sudah hancur berantakan itu, mereka menemukan banyak orang dengan pakaian ala ningrat sedang mengerubungi seorang wanita berambut panjang yang sedang tergeletak tak berdaya. Itu Banu Rasmi. Namun sebelum Kang Sukri dan Gandaria mendekati Banu Rasmi, tiba-tiba terdengar sebuah desahan nafas beserta dengan rapalan ajian mantra khusus. Atas nama Abdi Trakroda, aku perintahkan kepada pusaka Asura untuk menelan kegelapan dengan penghakiman para lelembut di tanah keramat. Tak berselang lama, dahan-dahan di pepohonan bergerak dengan sendirinya. Hembusan angin sedikit lebih kencang. Suara-suara aneh mulai bersautan. Aura merinding benar-benar tercipta dari ujung kaki hingga berakhir di bagian kepala. Gandaria dan juga Kang Sukri segera membagi pandangannya menjadi dua bagian. Kang Sukri bagian depan, sedangkan Gandaria berada di bagian belakang. Dan benar saja, dari kegelapan hutan muncul sayup-sayup bayangan hitam dengan bentuk yang berbeda-beda. Lalu mereka semua berjalan perlahan dengan dua cakaran tangan yang sangat tajam. Ternyata yang hadir adalah para dedami ciptaan dari pusaka Asura dengan bentuk yang sangat mengerikan dari balik pepohonan. Para dedemit itu berjalan perlahan mendekati Kang Sukri dan juga Gandaria yang sedang ditargetkan sebagai musuh. Mereka mengira kita adalah musuhnya. Baiklah kalau begitu, apa boleh buat. Gandaria, akan kuperlihatkan jiwa mudaku ini bersama dengan pusaka sabit hitam. Maaf Sukri, aku tidak ingin berurusan dengan para kerucut tersebut. Selesaikan dengan cepat atau aku ikat jantungmu dengan pusaka keramat milikku. Kang Sukri hanya tertawa. Ia kemudian membentangkan kedua kakinya. Pusaka sabit hitam yang awalnya disarungkan kini dikeluarkan secara perlahan hingga menimbulkan suara gesekan yang begitu mengeluhkan. Perlahan Kang Sukri mengangkat pusaka sabit hitam itu ke arah para dedemit yang hendak mendekatinya, lalu mendesahkan nafas dengan kuat hingga fokusnya hanya pada para dedemit yang ada di hadapannya. Suara nafas dan fokusnya, apa jangan-jangan dia ingin menunjukkan tarian sabit hitam? Atas nama pusaka sabit hitam, tarian sabit hitam penjaga langit malam. Satu kepala berhasil dipenggal. Kang Sukri menyerang seperti bajing yang melompat ke sana kemari dengan tubuh yang sudah tua renta itu. Dia masih sanggup menggunakan tarian sabit hitam. 2 hingga 3 kepala dedemit yang tercipta dari pusaka Asura telah terpenggal. Tarian sabit hitam menyulitkan para dedemit untuk melihat pergerakan dari Kang Sukri yang sangat cepat. Dan terakhir, serangan pusaka sabit hitam milik Kang Sukri mengarah kepada bagian leher dedemit tersebut hingga akhirnya kepala para dedemit itu langsung terpenggal dan menghilang di saat Kang Sukri menyerangnya dengan kecepatan penuh lewat pusaka sabit hitam miliknya. Kang Sukri menundukkan kepalanya sembari menempelkan tangan kirinya di dada. Kang Sukri kemudian menyarungkan kembali pusaka sabit hitam miliknya dan berjalan santai bersama dengan Gandaria ke arah pria yang sedari tadi hanya diam, mematung dan terperanjat karena melihat gerakan pedang sabit hitam Kang Sukri yang sangat cepat. Siapa kalian berdua? Kami berdua adalah abdi dari Trargoyo. Kami berdua memasuki hutan ini karena mendengar pesan dari kanuragan alam milik Banu Rasmi. Sepertinya kita dikumpulkan di tempat yang sama atas perintah yang sama, bukan? Trargoyo. Aku adalah Sukri. Aku Gandaria Simata Alang.
Setelah Kang Sukri dan juga Gandaria memperkenalkan diri, tangan dari Banu Rasmi bergerak-gerak. Banu Rasmi yang sedang diobati oleh seorang prajurit yang diperintahkan oleh Dharma dengan kemampuan penyembuhannya mampu membuat Banu Rasmi tersadar kembali. Gandaria, Sukri. Banu Rasmi sadar. Dia mulai sadar. Kang Sukri dan Gandaria segera berlari ke arah Banu Rasmi yang sudah terbujur kaku dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Banu Rasmi, apa yang terjadi? Terima kasih kalian semua sudah datang ke tempat ini. Maafkan aku berhasil ditumbangkan oleh ajian Pecan Sukmo milik pasukan Tersengkuni. Kurang ajar. Ini pasti ulah Baron. Hei, jangan asal main tonjok-tonjok aja. Kalau yang kau tonjok itu perut Banu Rasmi gimana? Mau tanggung jawab buat sembuhin lukanya? Lalu bagaimana keadaan Raden Muda? Sepertinya mereka sedang bertarung bersama dengan Baron dan Keling. Namun aku merasakan kekuatan besar lainnya yang terjadi di luar sana. Aku tidak tahu mengapa tubuhku dari tadi bergetar hebat. Aku juga merasakan sebuah energi besar yang datangnya dari luar hutan ini. Aura ini seperti aura keberadaan Tuanku Nyai Kanti. Gandaria tahu ada sesuatu yang sudah terjadi kepada Raden Muda. Jika memang ini benar terjadi adanya, itu menandakan bahwa Raden Sengkuni telah melakukan hal besar. Kita harus segera cepat membantu Raden Muda. Aku merasakan hawa kanuragan hitam yang terus berkumpul dalam satu tempat. 3 orang abdi yang melihat tingkah Gandaria hanya terdiam. Mereka kemudian mendekati Gandaria sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Apakah Gandaria si abdi bermata elang? Benar, siapa kalian? Oh tidak, kalian bertiga adalah kami 3 abdi bersaudara dari Trasuralaya. Raden Surjana meminta kepada kami untuk membantu Raden Muda. Baiklah, tapi bagaimana dengan Banu Rasmi? Aku tidak tega dia harus ditinggalkan di sini. Purwa menatap ke arah Banu Rasmi yang sedang dipulihkan oleh salah satu prajurit utusan Dharma dengan kemampuan pemulihannya. Dharma sengaja membawa 1 orang prajurit berkanuragan seperti layaknya tabib. Sebentar lagi kemampuan dan kekuatan Banu Rasmi akan pulih. Apalagi dia pemilik kanuragan alam, dia akan dengan sesuka hati memakan banyak energi. Gandaria tersenyum lebar. Itu tandanya ada harapan yang tidak pupus agar Banu Rasmi bisa disembuhkan. Kini Gandaria mencari lokasi yang sedikit lapang untuk menerawang keberadaan Raden Muda yang tentunya bisa dia ketahui dengan kemampuan mata elangnya. Sejenak desiran angin berhembus pelan. Dedaunan pepohonan tidak membuat riuh yang berisik tatkala Gandaria sedang fokus menerawang energi dari Raden Muda. Gandaria segera mengeluarkan pusaka rantai pisaunya, lalu ia menggerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya dihujamkan ke tanah sembari merapalkan sebuah mantra. 4 armata angin, tatapan mata elang yang mampu menembus pekatnya kabut, tingginya cakrawala dalam lautan dan kerasnya bebatuan. Rasakan auranya. Karung bawah. Gandaria mencoba menembus lebih dalam waktu, tempat dan keadaan yang ada di hadapannya sekarang. Penglihatannya terus-menerus menembus pepohonan, bebatuan, hewan-hewan buas, dan masih banyak lagi sampai akhirnya ketemu. Di mana Raden Muda? Tidak mungkin. Ada apa Gandaria? Raden Sengkuni. Ada apa dengan Raden Sengkuni? Bagaimana dengan Kimpul? Bagaimana dengan Raden Muda? Raden Muda sedang mengasah kerangkeng sukmo. Namun di hadapannya sudah ada Raden Sengkuni beserta dengan orang-orang dari berbagai zaman yang sudah dibangkitkan dari kematiannya. Kang Sukri, Grandaka, Upaksa, Rudra, Purwa, Banu Rasmi, dan prajurit utusan Dharma tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Gandaria. Jangan bercanda, tidak mungkin orang mati mampu dihidupkan kembali. Tapi aku melihat jasad Nyi Kanti, Raden Brotoseno, bahkan Kang Waris pun ikut dibangkitkan. Sementara itu Kimpul mengasah pusaka kerangkeng sukma. Ia tak gentar menghadapi Raden Sengkuni dan ketujuh jasad yang sudah dibangkitkan. Oi, apakah kau sedang bercanda Raden Muda? Kau ingin mati sia-sia? Kimpul tersenyum kecil sembari menggericiskan mulutnya seperti sedang mengejek omongan besar dari Raden Sengkuni.
Kau tahu kau hanya sendirian di sini. Jika kau mati, maka beban keluarga Ningrat akan hancur seketika. Raden Sengkuni terduduk dengan kedua sayap lawo ireng yang terkepak di udara, belum lagi bola banaspati yang mengelilingi punggung bagian belakangnya. Lagi-lagi Raden Muda mengericiskan mulutnya untuk kedua kalinya. Tatapan Raden Muda mulai berubah. Kimpul mengeluarkan garis kemarahan. Tanda itu adalah tanda dari Traargoyo yang dikenal dengan Kanuragan Macan Ketawang. Perlahan Raden Muda mendongakkan kepalanya seraya berucap kepada Raden Sengkuni. Manusia yang membangkitkan manusia yang sudah mati. Sebenarnya dia sudah berada di dekat terhadap kematian. Kau tahu mengapa? Itu dikarenakan dia telah melewati batas takdir dirinya sebagai manusia. Iya, selangkah lagi aku akan menjadi tuan dari kutukan 1000 lelembut yang sudah aku buat. Pangaweruhmu sudah kuambil, dan kau hanya seorang bocah dan berlagak sombongnya sambil mengasah pusaka tua itu di hadapanku. Tatkala Raden Sengkuni sedang menyombongkan diri, terdengarlah suara hembusan angin yang sangat kencang. Energi ini. Tak berselang lama, terdengarlah suara riuh teriakan orang-orang dari atas langit. Teriakan itu membuat Raden Muda menatap ke arah langit dan menatapnya secara tajam. Kalian? Raden Muda tidak sendirian. 9 orang yang datang dari langit mendarat tepat di hadapan Raden Muda. Mereka adalah Kang Sukri, Gandaria, Banurasmi, Grandaka, Rudra, Purwa, Upaksa, dan ketiga prajurit utusan dari Dharma. Pinggangku. Ada orang tua. Lain kali kau tidak usah ikut main kincir angin buatan Banurasmi. Sudah pasti pinggangmu encok. Kang Sukri, Banurasmi, kalian semua. Kang Sukri dan yang lainnya tersenyum ke arah Kimpul. Kali ini Kimpul tidak diperkenankan untuk sendirian. Ada banyak abdi dari masing-masing tra yang turut membantu bertarung bersama dengan Raden Muda untuk menghadapi Raden Sengkuni. Raden Muda, perkenalkan, aku Gandaria. Aku abdi wanita satu-satunya di Traargoyo. Gandaria, nama yang indah. Gandaria langsung tersipu malu. Ia segera membalikkan badannya sembari menutupi wajahnya yang sudah berubah warna menjadi merah merona karena dipuji oleh Raden Muda. Alah, dipuji gitu aja langsung salah tingkah. Aku yang tiap hari dipuji oleh Raden Muda biasa aja kok. Satu pukulan kencang mengarah ke bagian kepala Kang Sukri. Kali ini wajah Gandaria berubah drastis dengan mata elangnya yang aktif seperti hendak menerkam Kang Sukri. Kalian ini lucu ya. Di sisi lain, Raden Sengkuni sedikit resah dengan kehadiran para abdi yang masing-masing abdi tersebut memiliki pusaka dan kanuragan. Menarik. Reuni berdarah sudah di depan mata. Menarik. Ketiga abdi maju terlebih dahulu sembari mendongakkan pusakanya masing-masing. Mereka adalah Rudra, Purwa, dan Upaksa. Raden Sengkuni segera mengambil langkah. Ia kemudian menurunkan salah satu dari banyaknya pasukan yang sudah dibangkitkan. Birawa, buatlah mereka tertegun dengan kemampuan alas wingitmu itu. Seorang pria dibangkitkan yang bernama Birawa langsung menghadang ketiganya dengan tangan kosong. Birawa mampu menangkis ketiga pusaka milik Rudra, Purwa, dan Upaksa. Ditangkis dengan tangan kosong. Birawa mengayunkan bogeman mentah ke arah ketiganya. Untungnya ketiganya masih bisa mundur dan kembali ke arah barisan semula. Kanuragan kita tidak setara. Benar, kita tidak setara dengannya. Kimpul mulai mengeluarkan kerangkeng sukmo yang semula disarungkan. Dia berniat untuk segera mengeksekusi pembuat onar dari bencana yang ada. Kita hanya perlu mengalahkan satu orang agar semua jasad yang sudah dibangkitkan kembali. Mereka semua tidak bisa kembali menyerang kita dengan kanuragan besar yang dimilikinya. Maksud Tuan Muda kita harus mengalahkan Raden Sengkuni. Benar. Tapi hanya pusaka kerangkeng sukmo yang mampu menyegel kanuraganya dan membalikan semuanya seperti semula.
Dari kejauhan Raden Sengkuni hanya tersenyum. Dia merasakan getaran besar yang menyelimuti tubuhnya tatkala melihat secara langsung aura yang berada di sekitar Raden Rahardian. Raden muda, sebenarnya kau ini keturunan siapa? Mengapa kau memiliki banyak aura yang bercampur menjadi satu? Sangat menarik. Diskusi panjang masih terus berjalan. Kimbul meminta kepada seluruh abdi untuk membantunya agar bisa memenggal kepala Raden Sengkuni. Di mata Raden Sengkuni, Kimbul adalah salah satu dari anak Ningrat yang sangat membahayakan dan mampu membuat keseimbangan dalam babat keluarga Ningrat. Dia mampu mengajak banyak orang untuk bisa memeranginya. Tak heran, bukan hanya mampu mengajak orang-orang Ningrat, bahkan dia juga mampu mengajak para pendekar dari barat untuk bisa menghentikan segala ambisi yang dinantikan oleh Raden Sengkuni. Argoyo, aku teringat betul kalimat yang diucapkan ayahmu sebelum dirinya dieksekusi mati. Dia pernah bersumpah bahwa akan ada keturunannya yang memiliki kanuragan yang sama sepertinya. Raden Sepuh, aku kira perkataanmu hanyalah bualan semata. Namun kau telah menurunkan generasi Ningrat terburuk. Hidup ini terlalu singkat untuk disesali. Argoyo, kau benar Argoyo. Akan ada masanya kita semua teralihkan dengan generasi terbaru. Namun untuk sekarang aku benar-benar menikmati generasi Ningrat terburuk sepanjang sejarah. Bocah Ningrat ini memang harus disingkirkan. Jika tidak, ambisi, tujuan, cita-citaku terhambat olehnya. Raden muda bersama dengan ke-9 orang yang masih dinaungi oleh keluarga Ningrat sudah mulai bersiap. Raden Sengkuni mulai menggerakkan sayapnya. Perlahan tubuhnya terangkat dan dia terbang di antara banyaknya para mayat yang sudah dia hidupkan kembali. Penampakannya tidak biasa diperlihatkan oleh Raden Sengkuni. Bola-bola banaspati yang mengelilingi tubuhnya kini bertambah besar. Kilauan cahaya dan hawa panasnya terasa begitu meresahkan. Raden Rahardian Artonegoro, aku tahu kau ingin membunuhku kan? Tapi kau melupakan dosa-dosa kita sebagai penyandang Trah Ningrat.